Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin. Nah saudara, hari ini saya akan membahas sebuah teks yang baru saja kemarin dibahas oleh Guru Injil Mori, yaitu kisah tentang Naaman. Tetapi saya akan menyoroti dari sisi yang berbeda. Renungan hari ini saya beri judul Anugerah Tuhan di Sepanjang Jalan. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan berikan kami hari yang baru. Kami rindu Tuhan, di hari ini kami belajar kembali firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh Tuhan nyatakan kepada kami boleh mendapatkan pelajaran dari Tuhan, dan kami boleh meyakininya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah saudara, di dalam teks dari kisah Naaman, ketika dia disembuhkan dari penyakit kustanya, ada sebuah alur yang terus dinyatakan di dalam kisah itu, yaitu bagaimana anugerah Tuhan menyertai seseorang yang bahkan bukan berasal dari orang yang percaya, yaitu Naaman. Saya akan membacakan kembali kisah ini dari 2 Raja-Raja pasal 5. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Nah, sejak awal ketika Naaman diperkenalkan, anugerah Allah, tangan penyertaan Allah sudah beserta dengan dia. Karena penulis kitab Raja-Raja langsung menyatakan bahwa kemenangan orang Aram adalah diberikan oleh Tuhan. Ya, saya bacakan kembali. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Nah saudara, kita sering berpikir bahwa tangan Tuhan bekerja hanya kepada orang-orang yang percaya kepada dia, hanya kepada anggota umatnya. Tetapi teks ini menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, termasuk di dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada dia pun, Tuhan sebetulnya turut bekerja di dalamnya. Tetapi saudara, kemenangan Naaman ini dikontraskan dengan penyakit kusta yang dia alami. Nah, kisahnya berlanjut. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman, seorang gadis yang diserbu oleh tentara Aram, dan dia menjadi tawanan. Kalau kita di posisi gadis ini, apakah kita bisa percaya bahwa Allah tetap turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk kejadian yang tidak mengenakan yang menimpa dia? Gadis kecil ini menunjukkan iman kepada kita meskipun dia berada di posisi yang tidak enak. Saya melanjutkan. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sebuah iman yang luar biasa dari seorang gadis, di mana dia mengalami ketidakenakan. Mungkin keluarganya ikut terbunuh oleh serbuan tentara Aram ini. Tapi kita melihat bahwa gadis ini punya belas kasihan. Bahkan ketika panglima daripada orang-orang yang menawan dia mengalami nasib sial, tetapi dia melihat bahwa ada rencana Tuhan di dalam semua peristiwa yang dia alami, dan dia digerakkan oleh belas kasihan. Dia tidak punya dendam terhadap Naaman, bahkan dia memberikan masukan yang baik kepada nyonyanya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu, yaitu rajanya. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku
supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Dari dua tokoh ini, yaitu Naaman, dan dari rajanya, yaitu Raja Aram, kita akan melihat bagaimana banyak orang ingin mencoba mencapai sesuatu dengan usahanya, dengan cara berpikirnya, yang seringkali tidak mengerti cara bekerja Tuhan. Naaman datang dengan membawa harta yang banyak, karena dia pikir seorang nabi itu membutuhkan bayaran untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Lalu dia juga datang kepada rajanya dengan harapan rajanya, Raja Aram, akan memberikan surat kepada raja di Israel, supaya Raja Israel bisa memberi perintah kepada nabi yang dia harap akan bisa menyembuhkan dirinya. Jadi dia memakai kekuatan pengaruh raja untuk menekan nabi itu supaya dia bisa disembuhkan. Dan dia juga membawa rencana cadangan, yaitu dia membawa harta supaya nabi itu mau menolong dia. Nah, itulah sebabnya mengapa reaksi Raja Israel ketika menerima surat itu, dan surat itu begitu menyinggung dirinya. Sebab surat itu berkata, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Jadi reaksi raja ini adalah karena dia seolah-olah mendapatkan tanggung jawab, beban. Saya harus bisa menyembuhkan orang ini. Maka dia marah. Dia merasa Raja Aram ingin cari gara-gara terhadap dia. Tapi saudara, syukur kepada Tuhan, reaksi raja ini yang marah ini, yang mungkin dia ingin berperang, itu terdengar kepada Elisa, yaitu nabi Tuhan. Maka setelah dia mendengar Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dia kirim pesan kepada raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Dan akhirnya betul Naaman datang dengan kudanya, dengan keretanya, lalu berdiri di depan pintu rumah Elisa. Dan kita tahu bahwa Elisa tidak mau bertemu dengan dia, malah menyuruh hambanya, seorang utusan, untuk menyuruh dia mandi 7 kali. Nah, kita melihat bagaimana pola pikir Naaman. Anugerah Tuhan itu dia tidak mengerti. Dia berpikir bahwa kesembuhan itu harus diupayakan dengan usaha-usaha yang keras, sehingga dia marah, dia merasa tersinggung. Dan kita tahu ceritanya bagaimana hamba-hambanya, pegawai-pegawainya sendiri yang membujuk dia untuk menuruti Elisa. Dan pada akhirnya ketika dia menuruti, dia akhirnya disembuhkan. Nah, dari sini saudara-saudara, kita melihat anugerah Tuhan itu sebetulnya adalah karya Tuhan yang tidak bisa kita upayakan, ya. Bukan sesuatu yang kita dapatkan karena upaya kita sendiri. Kita melihat bagaimana Naaman berusaha mendapatkan anugerah Allah itu dengan membawa persembahan, dengan membawa surat dari rajanya, ya, dengan memakai jalur kekuasaan. Dan bagaimana dia merasa tersinggung ketika Elisa tidak mau bertemu dengan dia, melainkan hanya menyampaikan pesan lewat anak buahnya. Nah, saudara-saudara, disinilah kita harus belajar untuk memahami anugerah Tuhan itu adalah sesuatu yang pemberi tidak wajib memberi, dan orang yang menerima sebetulnya tidak berhak untuk menerimanya. Tapi ketika sesuatu itu diberikan, itu karena kemurahan hati sang pemberi, yaitu Allah. Nah, dalam kaitannya dengan hidup kita sehari-hari, saudara, maka kita perlu percaya kepada Tuhan bahwa anugerah Tuhan itu cukup bagi kita, apapun yang terjadi. Ya, kita melihat bagaimana dari gadis yang keluarganya kemungkinan terbunuh, dianya dibawa ke negeri asing, dianya dijadikan pegawai rendahan, tetapi dia menjadi berkat di posisinya.
Dan kita melihat bagaimana upaya Naaman untuk mendapatkan kesembuhan dengan cara-caranya, dengan cara berpikirnya. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan memberi anugerah kepada dia. Sampai akhirnya Naaman menjadi seseorang yang mengikut Allah yang benar. Dan masih ada satu lagi anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam cerita ini, yaitu ketika Naaman sudah percaya kepada Tuhan, ketika dia ingin memberi persembahan syukur kepada Elisa, Elisa sama sekali menolak. Kenapa Elisa menolak? Sekali lagi sebab Allah ingin mengajarkan kepada Naaman bahwa anugerah Tuhan itu tidak dapat dibeli, tidak dapat dibayar dengan apapun juga. Dan satu lagi kisah anugerah yang Tuhan nyatakan kepada Naaman adalah ketika Naaman meminta maklum. Karena di ayat 18, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon, yaitu dewa mereka, untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Saudara-saudara, sekali lagi anugerah Tuhan dinyatakan. Kita tahu bahwa Allah sebetulnya tidak pernah menyetujui seseorang ikut menyembah kepada berhala. Tapi karena situasi yang unik yang dihadapi oleh Naaman, sehingga dia meminta tolong, ya, dia meminta ampunan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan melalui nabinya Elisa berkata, pergilah dengan selamat. Dan Naaman betul-betul menjadi pengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah anugerah Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan Naaman, dalam kehidupan gadis kecil. Dan demikian juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang saudara-saudara sedang hadapi, tetapi percayalah bahwa anugerah Allah itu selalu tersedia. Sebagai penutup saya akan bacakan satu ayat dari 1 Petrus. Ya, demikian firman Tuhan. Ayat 5. Kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kita adalah orang-orang yang Allah peliharakan. Allah peliharakan kita setiap hari sepanjang umurmu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menghibur kita, memberikan kekuatan. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.